Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-17. Nah, seperti kita ketahui bahwa mulai pasal 13 sampai 23, kitab Yesaya memberikan sebuah pemahaman buat bangsa Israel, buat bangsa-bangsa lain, dan buat kita semuanya bahwa Allah memutuskan untuk menghukum bangsa-bangsa, bahkan termasuk Israel, ketika mereka berbuat salah dan dosa. Nah, di pasal yang ke-17 ini, saudara, Allah mengucapkan sebuah perkataan tentang hukuman yang akan menimpa bangsa Damsyik. Dan agak aneh juga karena Allah juga akan menghukum Efraim. Dalam hal ini adalah bangsa pilihannya sendiri. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat di dalamnya. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau Roh Kudus mengurapi kita. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus, di hadapan tata-Mu ya Tuhanku. Ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus, di hadapan tata-Mu ya Tuhanku. Ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, amin, amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Kami percaya dengan iman kami bahwa ketika kami percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak untuk memulihkan kami, menolong kami, membangkitkan kami, bahkan memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari jamah kami ya Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, sehingga kami lakukan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 17, saudara. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 748. Pada perikop ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya. Dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak. Yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim. Dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram. Semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu, kemuliaan Yakub akan berkurang. Dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai. Dan tangannya memetik bulir-bulir atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan. Seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu, manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya
dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu, kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai, dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya, engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya, engkau membuatnya berbunga. Namun, panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa, melihat ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Nah saudara, dari pasal 17 kitab Yesaya ini menyebutkan ada 3 bangsa yang dinubuatkan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tentunya kalau mendapatkan hukuman, pasti kan melakukan kesalahan, melanggar titah-titah Tuhan, menodai kekudusan dan kebenaran hidup. Oleh sebab itu, ketika Allah mengucapkan nubuatan tentang penghukuman ini, maka 3 bangsa itu, yaitu Damsyik, Israel sendiri dalam hal ini Efraim, dan Asyur akan mendapatkan upah atas dosanya, yaitu hukuman Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa Yesaya ini menubuatkan sejak pasal yang ke-13 sampai 23. Ini mencatat berbagai hukuman yang dikenakan kepada berbagai bangsa asing dan juga Yerusalem. Yang apa saudara? Yang murtad. Beberapa waktu yang lalu kita mulai dengan negara Babel, lalu Asyur. Nah hari ini kita akan diulang kembali bahwa Allah ketika memutuskan penghukumannya tidak dapat dielakkan. Tidak ada yang dapat membatalkannya sebab Allah berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Nah saudara, yang pertama adalah kota Damsyik. Ini sebuah kota yang sebenarnya sangat terkenal pada waktu itu saudara. Damsyik itu adalah ibu kota Aram. Ya, ibu kota Aram. Di mana menjadi sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah, namun dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah peringatan buat kita. Lalu yang kedua adalah Efraim, yaitu Israel sendiri atau kerajaan yang utara. Damsyik, Israel, ya, ini dihukum kenapa? Karena Israel dalam hal ini Efraim itu menjalin persekutuan dengan Damsyik untuk melawan Asyur. Nah, tentunya kisah ini memang sangat menyakiti hati Tuhan. Bagaimana tidak? Ketika Israel dihukum Tuhan, kerajaan utara dihukum Tuhan, yaitu ditawan ke Asyur, harusnya orang Israel bagian utara itu tetap ikuti saja waktunya Tuhan ketika mereka sedang diproses. Mereka diproses dibuang ke Asyur karena dosa-dosa mereka. Mereka layak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mereka pantas mendapatkan apa itu? Hukuman dari Tuhan untuk dibuang ke Asyur. Tapi sayang, pikiran orang Israel dalam hal ini orang Efraim, mereka mencari kekuatan di luar Tuhan. Mereka mencari persekutuan di luar Tuhan untuk melawan Asyur.
dalam hal ini apa? Damsyik. Maka seolah-olah Allah ditinggalkan oleh umat pilihannya. Israel dalam hal ini Efraim tidak lagi mempercayai apa yang diputuskan Tuhan. Padahal sesungguhnya pembuangan itu hasil dosa mereka dan itu mendatangkan kebaikan supaya nanti setelah selesai dibuang mereka akan dipulihkan. Tapi sayang, bangsa pilihan Allah, Efraim ini saudara, pakai pikirannya sendiri, pakai caranya sendiri, mencari kekuatan di luar Allah. Untuk apa? Melawan Asyur yang akan menawannya. Nah, ini dipandang salah oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Nabi Yesaya menyatakan nubuatan penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa ini, termasuk Damsyik, Efraim, Asyur. Nah, yang pertama kepada Damsyik, ia mengarahkan nubuatannya kepada bangsa ini. Kenapa saudara? Karena bangsa ini bangsa yang tidak mau mengenal Allah. Bangsa yang tidak mau mengikuti apa yang diputuskan Tuhan. Oleh sebab itu, kepada bangsa yang seperti ini, Allah akan menghukumnya. Allah adalah Maha Kudus. Sehingga apa? Ketika ada bangsa-bangsa yang tidak mau berpaling, yang tidak mau mengarahkan wajahnya kepada Allah, maka ya hukuman akan diberikan. Ini akibatnya saudara. Sebab Allah mau lewat bangsa Israel, semua orang di muka bumi ini percaya kepada Allah yang benar. Tapi sayang, Damsyik gak mau saudara. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 4 ini, Allah mengarahkan nubuatannya lewat Nabi Yesaya kepada Israel. Ini merupakan sesuatu yang tidak lazim sebenarnya. Mengapa? Karena nubuatan mengenai Israel ini disisipkan di tengah kumpulan nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa-bangsa lain. Sepertinya tidak wajar gitu. Kok tidak dipisahkan saja? Mengapa Israel disisipkan dalam hal ini? Karena tadi saya katakan, mereka berkoalisi dengan Damsyik untuk melawan Asyur. Namun satu hal yang perlu kita ketahui dan kita catat adalah Allah yang Maha Kudus tidak bisa dipermainkan. Allah yang Maha Kudus tidak dapat ditinggalkan. Kalau ada bangsa atau umat pilihan yang meninggalkan, mempermainkan ya Allah yang kudus itu, wah urusannya gawat saudara. Apa itu? Hukuman. Hukuman. Bukan hanya bangsa-bangsa di luar Israel, termasuk Israel sendiri. Mereka juga akan merasakan hukuman Allah itu. Seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Ini harus kita perhatikan saudara. Nah, saat hukuman Allah dinyatakan, Israel akan kehilangan kemuliaannya. Bahkan bukan hanya kemuliaannya, kesejahteraan mereka akan memudar. Sebab apa saudara? Sebab hukuman Allah ini begitu dahsyat. Sehingga gambaran yang dipakai adalah Israel akan menjadi seperti sisa-sisa panen. Yang tertinggal setelah musim penuaian selesai. Itu ayat 5 dan 6. Tadi kita baca. Israel betul-betul akan menjadi bangsa atau keadaan yang sangat-sangat tragis. Sangat-sangat menderita. Diibaratkan seperti sisa-sisa panen ya, yang diserakkan, ditinggalkan, tidak dipedulikan. Dalam bahasa sehari itu mangkrak saudara ya, tidak terpelihara. Tidak terpelihara. Ada wujudnya tapi tidak terpelihara. Ada bentuknya tetapi tidak terpelihara. Ini gambarannya saudara. Padahal dalam hal ini bukankah bangsa pilihan adalah bangsa yang dipilih, dipelihara, diberkati, diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Tapi gara-gara dia bersekutu dengan bangsa lain, meninggalkan Allah yang benar itu, maka akibatnya Israel mengalami tragis di dalam kehidupannya. Dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini, rupanya Israel akan teringat kepada Allah mereka sendiri, yaitu Allah yang Maha Kudus. Itu ayat 7 dan
8. Dikatakan, pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia. Jadi di tengah-tengah keterpurukan, Israel ingat Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan karena hukuman dari Tuhan, mereka akan mengarahkan wajahnya kepada Tuhan. Ini akibat dari dosa yang harus ditanggung oleh bangsa pilihan. Dalam hal ini kita juga seperti itu, saudara. Walaupun kita ini percaya kepada Yesus, menjadi umat pilihan Tuhan, anak-anak perjanjian, tapi kalau mengingkari Tuhan, mencari kekuatan di luar Tuhan, maka ya siap-siap mendapatkan hukuman. Tapi puji Tuhan, pelajaran hari ini, ketika Israel sadar bahwa Tuhan menghajar mereka, keadaan mereka betul porak-poranda, ya, mangkrak kehidupannya, hilang kemuliaannya. Mereka bertobat mencari wajah Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat berharap lagi kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah lain, kepada Allah-Allah palsu, kepada kekuatan bangsa-bangsa yang di luar Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Mereka sadar bahwa keistimewaan Allah yang dipercayai dan memilih mereka, sehingga mereka mengakui Allah sebagai Allah yang maha kudus, maha benar, maha mulia. Ini pelajaran yang indah sekali, saudara. Ya, sifat manusia ketika dia sedang terjepit dalam keadaan yang terpepet, dia akan mencari jalan keluar. Tapi sayang, di pasal 17 ini Israel mencari jalan keluar di luar Tuhan. Ketika ditindas Tuhan, dihajar Tuhan, ya, mereka ingat sama Tuhan. Nah, saya berharap begini. Sebelum kita dihajar Tuhan, sebelum kita mendapatkan hukuman dari Tuhan, mari, dari apa yang terjadi atau peristiwa yang kita pelajari ini, jangan pernah mencari apapun kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Saudara punya masalah apa? Saudara sedang dalam penderitaan seperti apa? Sedang diuji Tuhan mungkin? Sedang diizinkan Tuhan mengalami lembah kekelaman? Saudara sedang dibawa Tuhan untuk disanctifikasi, sehingga saudara merasa bahwa nggak nyaman, nggak enak, ya. Tetapi kita belajar tadi, jangan sekali-kali mencari kekuatan di luar Tuhan. Ini intinya. Pelajaran hari ini, saudara, jangan mencari-cari kekuatan lain di luar Tuhan. Kalau itu kita lakukan, siap-siap saja dihajar Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, jangan sampai kita dihajar Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Allah. Sekalipun Dia sedang menghajar kita, sedang mendisiplinkan anak-anaknya. Anak-anaknya sedang mendapatkan sanctifikasi. Apalagi karena salah dan dosa kita. Berdiam diri, mencari wajah Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, itu lebih baik daripada mencari kekuatan di luar Tuhan. Apalagi mengandalkan pikiran, kekuatan, atau ide-idenya sendiri. Efraim sudah mengalaminya. Dan kalau kita belajar pada hari ini, Tuhan mau jangan seperti Efraim. Sekali lagi, jangan seperti Efraim. Saudara, konsekuensi dosa itu tetap dialami Israel. Tetap, saudara. Bagaimanapun, ya, tetap orang yang melakukan pelanggaran dan dosa itu ada konsekuensinya. Sekalipun sudah bertobat, sekalipun sudah meninggalkan jalan-jalan yang jahat, tetapi Allah adil. Dia setia mengampuni anak-anaknya. Dia setia memberikan pintu rahmat bagi pertobatan. Dia setia kepada orang yang mencari wajah Tuhan setelah dia berbuat dosa. Tetapi jangan lupa keadilannya. Keadilannya apa? Ya, hasil dari dosa itu selalu mengandung konsekuensi. Artinya Israel tetap harus mengalami penderitaan akibat dari dosa yang dilakukan.
Semuanya ini terjadi, saudara, supaya Israel sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka tidak dapat mempermainkan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang memilih mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir, dari perbudakan itu. Jadi, kalau misalnya kita sudah berbuat salah di hadapan Tuhan, lalu kita sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita, mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Ya, kita berbalik kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Tapi ingat, dosa tetap mengandung konsekuensi, harus dijalani. Tujuannya apa? Supaya kita, umat pilihan, bangsa Israel pada saat ini ditulis, tidak mempermainkan Tuhan. Tidak mempermainkan Tuhan. Oleh sebab itu, relakan hatimu. Lembutkan hatimu. Penderitaan yang Tuhan izinkan, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan buat kita semuanya. Upah dari pertobatan itu akan manis pada akhirnya. Jadi, jangan menghindari konsekuensi dosa. Jalani saja. Jalani saja. Allah akan memulihkan umatnya. Allah akan mengembalikan posisi umatnya ketika mereka bertobat, merenahkan hati. Nah, kalau kita selidiki tadi di ayat 12 sampai 14, saudara, itu menyatakan bahwa Allah juga akan menghukum bangsa Asyur. Sebagai apa? Sebagai akibat memusuhi Israel, umatnya. Loh, Pak, kan Israel berdosa, kerajaan utara 10 suku berdosa, dibuang ke Asyur. Asyur kan tinggal terima penghukuman Allah itu kepada bangsa Israel. Lalu salahnya Asyur di mana? Gitu. Saudara, kalau kita ingat, kita pernah belajar bagaimana Asyur dan Babel itu melampaui kewenangan Allah. Ibaratnya begini, ibaratnya yang gampang saja. 10 suku di utara dibuang ke Asyur. Tuhan bilang gini, hai orang Asyur, ini umatku berdosa. Aku izinkan kamu untuk apa? Menindas mereka. Supaya mereka tahu bahwa konsekuensi dosa mereka itu harus mereka bayar. Tapi ingat ya, jangan melebihi batasan-batasan yang aku berikan. Kalau misalnya kamu hanya boleh menjewer saja. Kamu hanya boleh menjewer umatku. Lebih daripada menjewer, nggak boleh kamu lakukan. Nah, kepada bangsa Babel juga begitu. Hei orang Babel, hei Nebukadnezar, ini 2 suku di selatan Yehuda itu jahat di mataku. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Aku izinkan mereka dibuang ke wilayahmu, ke Babel, 70 tahun. Ingat ya, silahkan kamu tindas. Tapi kamu hanya boleh menjewer saja. Jadi saudara, ketika Asyur dan Babel itu menerima tugas atau mandat dari Allah, ada batasan-batasannya. Tadi saya umpamakan hanya boleh menjewer. Tapi sayang, Asyur dan Babel begitu mendapat limpahan umat Israel itu, saudara, ketika mereka ditindas, apa yang terjadi? Asyur dan Babel bukan hanya menjewer. Dia menampar, ya, dia meninju, dia memukul dengan keras, melukai sedemikian rupa, bahkan ingin membinasakan mereka. Ini sudah melampaui wewenang dari Allah yang diberikan pada mereka. Wong disuruh menjewer kok menampar. Hanya boleh menjewer kok ingin berusaha membinasakan. Itulah sebabnya Asyur dan Babel mendapatkan hukuman bukan hanya karena tidak percaya kepada Allah yang benar, bertindak sewenang-wenang, tetapi melampaui wewenang yang diberikan Allah kepadanya. Makanya Allah harus mengucapkan nubuatannya. Kalau pasal 13 kemarin kepada bangsa Babel, maka yang pasal 17 bagian ketiga ini kepada bangsa Asyur. Dari sini kita bisa melihat, saudara,
ketika Allah memutuskan, memberikan wewenang, baik kepada Babel atau Asyur, bahkan kepada kita, jangan melebihi wewenang yang diberikan Allah kepada kita. Jangan melebih-lebihkan. Lakukan tugas pelayanan kita. Lakukan bagian kita. Lakukan saja apa yang Tuhan berikan pada kita. Jangan melebihi yang seharusnya. Ingat pelajaran hari ini. Allah tidak pandang bulu. Bahkan kepada Damsyik, kepada Asyur, bahkan kepada Efraim sekalipun. Kalau mereka tidak taat dan setia pada firman-Nya, maka hasilnya apa? Hukuman. Dalam hal ini saudara, tiga-tiganya, baik Damsyik, Efraim maupun Asyur, itu melakukan hal yang sombong di mata Tuhan. Sombong. Sombong dalam firman Tuhan itu sebenarnya hanya satu saudara. Kenapa? Mereka sudah tidak mau lagi mengakui Allah sebagai Tuhan yang berdaulat. Kesombongan Damsyik, kesombongan Asyur, kesombongan Babel, itu sudah dapat kita putuskan bahwa dia melebih-lebihkan diri sendiri dibanding Allah. Sementara kesombongan Israel, kesombongan Efraim, mereka lebih percaya kepada jalan pikirannya sendiri. Oh, kalau dapat masalah ini, jalan keluarnya ini, itu di luar Tuhan. Datang ke Damsyik minta pertolongan untuk melawan Asyur, itu jalan pikirannya. Kesombongan Israel terletak di sini. Orang yang mengandalkan pikirannya, orang yang pakai pikiran sendiri tanpa mau dipimpin oleh Tuhan Allah kita, dalam hal ini Yesus Kristus atau Roh Kudus, itulah kesombongan. Maka Allah harus menghajar mereka. Allah harus membuat perhitungan pada orang yang seperti ini. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Supaya mereka bertobat. Jadi kalau Tuhan menghajar kita, saudara, mendidik kita, tujuannya satu, supaya kita sadar, bertobat, meninggalkan jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan. Sebab apa? Hajaran dari Tuhan menghasilkan pertobatan dan pemurnian. Pelajaran ini sungguh sangat berarti buat kita semuanya. Ya, ayo, jangan mempermainkan anugerah Allah. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kendali Tuhan atau wewenang yang Tuhan berikan. Kalau itu kita langgar, akan seperti Damsyik, Efraim, dan Asyur. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan andalkan kekuatan yang lain. Dan itulah Yesaya pasal 17. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang pasal 17 dari Yesaya ini memberikan sebuah pelajaran buat kami semuanya. Jangan sombong. Kalau engkau sudah sedang dididik Tuhan, sedang didisiplinkan Tuhan, sedang dihajar Tuhan karena dosa-dosa, jangan mencari kekuatan di luar Tuhan. Jangan menghindari didikan Tuhan. Sebab hajaran Tuhan, didikan Tuhan itu menghasilkan pertobatan dan akan dipulihkan. Sementara mencari kekuatan di luar Tuhan itu membuat kita sombong di mata Tuhan. Kita tidak mengakui lagi kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, mari rendahkan hatimu, rendahkan hati kita semuanya, supaya Tuhan segera memulihkan kita kalau hari ini kita sedang dididik Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajar kami terus merendahkan hati kami dan mengarahkan mata rohani kami hanya kepada Engkau. Kami gak mau mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain, kepada Damsyik atau kepada siapapun juga. Kami hanya akui pertolongan kami datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau sudah pulihkan, berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.